Shalom buat seluruh permata GBKP yang terkasih di dalam Tuhan. Pada minggu ini kita kembali bertemu dan mempersiapkan diri kita untuk memasuki jam doa permata GBKP. Kiranya pada saat ini atas kebaikan dan anugerah Tuhan, kita mensyukuri segala apapun yang Dia berikan atas kehidupan kita. Karena kita percaya oleh iman kita kepada Tuhan. Rancangan Tuhan selalu membawa damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancang hidup kita untuk menerima malapetaka yang harus kita terima. Saudaraku, pada kesempatan ini sebelum saya sampaikan renungan firman Tuhan yang menjadi renungan di jam doa permata GBKP, mari kita bersatu hati, bersatu pikiran, datang ke hadirat Tuhan agar kita dilawat dan diberikan hikmat untuk memahami firman sebagai renungannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini atas segala izin yang Tuhan berikan bagi seluruh permata GBKP. Tuhan memberikan waktu untuk dapat mereka pakai dalam mengikuti jam doa permata. Biarlah kiranya seluruh permata GBKP senantiasa menyediakan waktu memberi hati dan pikiran mereka, agar mereka dimampukan untuk dapat merenungkan firman Tuhan sebagai dasar untuk dapat setia dan rindu berdoa, terlebih-lebih mendoakan apa yang ada di luar diri mereka. Nyatakan kuasa dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami berharap di dalam nama Yesus Kristus, yang selalu mengingatkan dan mengizinkan kami hidup dalam kuasa dan kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, di jam doa permata GBKP di minggu ini, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di kitab Amsal pasal 14 ayat 28 berkata kepada kita demikian firman-Nya. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan di jam doa permata, dan yang menjadi tema adalah Tuhan pulihkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat bagaimana pada masa-masa sekarang ini, secara teritorial bangsa Indonesia adalah kelompok etnis yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Artinya saudara, dengan demikian bangsa Indonesia adalah satu bangsa yang terdiri dari suku bangsa yang sudah ada di negara kita ini. Kalau kita melihat begitu banyak ragam dan suku, begitu juga dengan kebudayaan yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia, tentunya kita selalu memiliki kerinduan dan keberanian agar melalui kekayaan ataupun keberagaman yang ada di negara kita Indonesia, kita rindu dilawat oleh Tuhan, kita rindu dipulihkan oleh Tuhan. Karena apa yang kita rasakan dan miliki saat ini perlu sekali Tuhan pulihkan atas segala kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana kondisi dan keberadaan kita sebagai rakyat negara kita Indonesia ini, bagaimana kita memiliki keprihatinan, bagaimana kita mewujudkan satu impian yang begitu kita harapkan, yaitu terwujudnya kesatuan dan persatuan di negara Republik Indonesia yang kita kasihi. Tapi di jam doa permata GBKP ini, kiranya apa yang akan menjadi kerinduan kita, semuanya kita sampaikan kepada Tuhan sebagai bangsa yang besar ini, sebagai bangsa yang berkedaulatan rakyat, sehingga bangsa ini tetap berorientasi kepada kemurahan Tuhan. Agar begitu banyak jumlah rakyat Indonesia menjadi kemegahan bagi kita dan menjadi kemegahan bagi Tuhan juga. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat renungan kita dari kitab Amsal 28 ayat 14, bagaimana kekerasan hati adalah satu sifat batiniah manusia yang dapat dimiliki oleh setiap orang yang hidup di dunia ini.
Kekerasan hati itu bisa dipengaruhi oleh situasi kehidupan. Tapi baik itu orang yang beriman ataupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kekerasan hati itu juga dapat diterapkan dalam arti baik ataupun buruknya kehidupan kita. Saudara-saudara, kekerasan hati dalam arti yang baik adalah bila kita bertindak teguh dalam iman kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi di dunia ini, kita selalu memiliki kekerasan hati percaya terus kepada Tuhan. Sedangkan kekerasan hati yang dimiliki orang yang tidak memiliki iman kepada Tuhan adalah bagaimana seorang itu selalu melawan, melakukan pemberontakan, menolak panggilan ataupun kehendak Tuhan yang harus mereka terapkan dan harus mereka ikuti dalam kehidupan mereka. Tapi segala sesuatu rancangan dan kehendak Tuhan mereka tolak dan mereka mengikuti keinginan hatinya. Inilah gambaran bagaimana kekerasan hati orang yang percaya kepada Tuhan karena iman dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan karena mereka mengeraskan hati mereka mengikuti rencana dan keinginan hatinya sendiri. Saudara-saudara, kekerasan hati yang tidak baik adalah sebagai contoh kitab Keluaran pasal 9 ayat 35, bagaimana Fir'aun dari Mesir, demikian juga bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Walaupun setelah mereka tinggal di negeri itu sendiri, yaitu tanah Kanaan, mereka juga mengeraskan hati mereka dan mereka cenderung menerapkan hal-hal yang baik menurut hati mereka. Jadi bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena kekerasan hati itu menguasai setiap kehidupan manusia. Kekerasan hati yang diwarnai dengan ketidakpercayaan dan kedegilan hati seperti itu juga ditunjukkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Setelah kebangkitan Yesus itu juga mereka saksikan dengan apa yang terjadi atas kehidupan mereka bersama Yesus. Tapi masih sampai saat itu juga dan sampai saat ini juga masih banyak kita temui orang-orang yang mengeraskan hatinya karena keinginan hatinya begitu besar menguasai hidupnya. Jadi pada kesempatan ini saudara-saudaraku, mengeraskan hati untuk yang tidak baik sangat tidak baik untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi bagaimana kita yang sudah percaya kepada Tuhan tetap mengimani iman kita dan menguatkan hati kita, sekali percaya tetap percaya sampai mati kita pun meninggalkan dunia ini juga. Kita akan tetap pergi meninggalkan dunia dengan iman percaya kita. Saudaraku, pada kesempatan ini bagaimana sesuai dengan tema Tuhan pulihkanlah. Apa yang perlu dipulihkan oleh Tuhan? Kalau kita lihat dari kitab Amsal ini, yang perlu dipulihkan oleh Tuhan adalah bagaimana hati setiap orang yang sudah Tuhan anugerahi kehidupan. Baik itu sebagai kita sebagai rakyat Indonesia, begitu juga dengan para pemerintah yang sudah Tuhan percayakan memimpin negara Republik Indonesia. Kita perlu diperbaharui agar memiliki hati yang patuh dan mengikut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Pemulihan terhadap bangsa Indonesia yang begitu besar akan terjadi kalau hati kita mau dipimpin oleh kuasa dan kebenaran Tuhan yang menjadi prioritas utama di dalam hidup kita. Negara ini besar, rakyat begitu besar. Bagaimana kemegahan seorang pemimpin, kemegahan pemimpin untuk dapat mewujudkan satu kemegahan bagi rakyatnya. Karena seorang pemimpin itu merasa bangga ketika dia bisa mewujudkan kesejahteraan yang sesungguhnya yang dia berikan dan persembahkan untuk dinikmati oleh rakyat yang dia pimpin. Di jam doa Permata GBKP di minggu ini, besar kiranya harapan kita agar sudah 77 tahun bangsa Indonesia merdeka, dalam masa menghadapi masa-masa pandemik sekarang ini, biarlah kiranya hadiah yang Tuhan berikan kepada kita yaitu pemulihan sebagai hadiah yang terbesar yang dapat kita terima sebagai penyemangat bagi kita. Masa-masa sulit tidak akan mengubah sikap yang baik yang harus kita persembahkan, sebab apa yang terbaik juga sudah kita terima sebagai persembahan Tuhan bagi kita. Kiranya kita sebagai rakyat Indonesia di jam doa Permata GBKP mengingatkan kita, Tuhan selalu baik, menganugerahi yang terbaik, melindungi
agar hidup kita menjadi baik, termasuk bangsa dan negara Indonesia menjadi baik dalam lindungan Tuhan. Pulihkan hidup kita, pulihkan negara kita dalam kebaikan dan kuasa Tuhan yang menyertai kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, di jam doa Permata GBKP di minggu ini, kami rindu sekali bagaimana negara kami dipulihkan. Karena apa yang kami lihat yang terjadi di negara kami ini Tuhan, ketika negara Indonesia sudah memasuki 77 tahun memperoleh kemerdekaan, tapi nuansa ataupun gaung dan rasa kemerdekaan itu belum begitu terasa dan mendarat bagi kehidupan bangsa Indonesia. Ini disebabkan oleh hal-hal yang terjadi atas hati dan pikiran manusia yang ada di negara ini. Negara ini masih terintimidasi oleh keinginan hati yang begitu menjauh daripada Engkau. Izinkan ketika kami berdoa di jam doa Permata ini, begitu banyak pemuda dan pemudi ataupun permata gereja yang rindu mendoakan negara kami dipulihkan. Biarlah kiranya di jam doa Permata ini melalui doa begitu banyak orang yang berseru kepadamu, doa orang-orang yang beriman. Kami percaya Tuhan, doa itu dapat mengubah situasi oleh iman percaya kami kepadamu. Pulihkan negara kami Tuhan, mampukan kami untuk berseru hanya kepadamu. Berkati seluruh Permata GBKP menjadi orang yang sudah diperbaharui hati dan pikirannya oleh kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya doa untuk negara kami dan menjadi satu hal yang kami impikan, dan impian itu akan nyata dalam kebaikan-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus inilah doa dan harapan kami. Haleluya. Amin.